بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima. Adapun materinya yaitu pertama, mengenal ciri makhluk hidup, kedua, belajar menyusun kalimat, dan yang ketiga, menghitung jumlah benda. Anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada seekor burung dengan anak-anaknya. Kemudian ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Lalu di sini juga ada pohon pisang beserta dengan tunas-tunasnya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat? Burung, manusia, dan juga pohon pisang itu termasuk benda hidup atau disebut juga makhluk hidup ya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan ya anak-anak. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, tujuan berkembang biak agar benda hidup akan terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan kembali teks sebelumnya tadi ya. Coba kalian beri tanda centang atau checklist untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Di sini ada sebuah tabel yang berisi tentang kata-kata baru. Nah, apakah kata-kata baru tersebut sudah kalian ketahui atau belum? Nah, seperti yang pertama berikut ini ya. Di sini kata baru pertama itu adalah berkembang biak. Apakah kalian sudah mengetahuinya atau belum mengetahuinya, anak-anak? Jika sudah mengetahuinya, kalian bisa kasih centang atau checklist di kolom berikut ini ya. Seperti ini. Nah, jika kalian belum mengetahui, maka kalian bisa memberi centang atau checklist di kolom sebelah sini ya. Nah, selanjutnya coba kalian lihat kata-kata baru lainnya. Selain berkembang biak, di sini ada kata baru yang lain, yaitu keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Nah, kalian tentukan ya, apakah kalian sudah mengetahui kata-kata baru tersebut atau kalian belum mengetahui. Kalian bisa berikan tanda checklist seperti yang tadi sudah Bu Guru contohkan ya. Nah, anak-anak, sekarang cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Kata yang pertama adalah berkembang biak. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kata berkembang biak ini? Berkembang biak itu artinya proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya. Nah, kata yang kedua adalah keturunan. Apa yang dimaksud dengan kata keturunan ya, anak-anak? Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu? Nah, anak-anak, keturunan itu maksudnya adalah manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya. Selanjutnya, kata yang ketiga yaitu memperbanyak. Memperbanyak itu artinya menjadikan lebih banyak. Nah, kata yang keempat itu adalah kelestarian. Apa yang dimaksud dengan kelestarian ya, anak-anak? Kelestarian itu adalah suatu keadaan atau kondisi yang sifatnya tetap seperti keadaan semula.
Nah, anak-anak, itulah tadi informasi mengenai kata-kata yang harus kalian ketahui ya. Sekarang coba buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar seekor burung dengan anak-anaknya. Coba kalian buat kalimatnya ya. Contoh kalimatnya adalah induk burung memberi makan anak-anaknya. Nah, berikutnya ada gambar yang kedua, yaitu gambar seorang ibu sedang menggendong bayinya. Nah, kalian buat ya kalimatnya. Lalu yang ketiga, ada gambar pohon pisang beserta dengan tunasnya. Nah, kalian ini juga buat kalimatnya ya. Tuliskan kalimat kalian dengan tulisan yang rapi. Anak-anak, kalian mengetahui binatang yang bernama ayam? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya satu butir. Sekarang, mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini ya. Anak-anak, banyaknya telur itu adalah 47. Nah, telur tadi itu diletakkan di dalam keranjang besar dan juga keranjang kecil. Nah, di sini ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan ya, dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. Di sini satu keranjang besar ini isinya ada berapa anak-anak? Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, satu keranjang ini isinya 10. Oleh karena itu disebut sebagai keranjang puluhan. Sedangkan keranjang kecil ini isinya hanya satu butir ya anak-anak. Jadi untuk keranjang kecil ini disebut keranjang satuan. Jadi jumlah semuanya adalah 47, yaitu 40 ditambah 7. Nah, 47 ini sama dengan 4 puluhan ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Seperti itu ya anak-anak. Mudah sekali bukan? Jika dituliskan dalam lambang bilangan adalah 47. Seperti berikut ini. 47 jika ditulis nama bilangannya adalah 47. Nah, seperti ini ya anak-anak. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu kerjakan soal latihan di halaman 33 sampai 34. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.